Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Gimana kabarnya teman-teman? Kalian sehat semua? Nah, video kali ini saya mau menanggapi ya soal keluhan teman-teman ya, atau keluhan ya sama driver. Keluhannya itu seperti ini. Mungkin bisa dibaca dulu atau dimengerti ya. Nah, bagi yang nggak tahu artinya apa, jadi artinya itu ya sedikit gitu ya, sedikit dari arti ini gitu ya, diringkas. Itu intinya driver mengeluhkan bahwa kalau kita mau menggeser udah di resto, kita harus benar-benar udah di titik resto. Padahal kita kan kadang dapat order itu ngeblast, apalagi kalau misalkan hujan. Nah, di kasus ini ada driver yang sudah cukup berumur gitu ya, udah cukup berumur. Beliau jauh gitu ya, jauh karena udah digeser, tapi pas udah nyampe di resto sama resto disuruh cancel karena si bapak ini geser udah di restonya, belum di resto gitu, masih jauh tapi udah digeser. Nah, kasirnya ini mungkin ya nggak terima gitu ya, dia mau bilang kalau misalkan nggak bisa di cancel ya udah dari kita aja, mau komplain ke Gojek gitu ya. Nah, saya menanggapi ini gimana gitu ya. Nah, tapi simak aja video sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Oke, jadi gini, saya sebenarnya nemu postingan ini itu pas waktu saya baru bangun ya, mungkin sekitar jam 4:30-an, pas saya baru bangun banget, ini saya ngelihat ada postingan seperti ini. Saya tiba-tiba ya dibilang kaget ya kaget, terus kadang heran juga ya sama resto yang memperlakukan driver seperti ini, karena mungkin resto ini belum tahu gitu kan fakta di lapangan itu kayak gimana. Mungkin aturannya emang benar, kita udah menggeser tombol di resto kalau kita udah nyampe di resto, tapi di lapangan kan susah ya. Nah, jadi gini, bagi resto ya, atau misalkan ada resto yang aturannya sama kayak gini, ketat gitu ya, mungkin bisa simak dulu ya alasan kita sebagai driver. Ya, saya berbicara sebagai driver ya. Jadi alasan kita udah geser udah di resto itu tujuannya supaya orderan nggak di cancel secara otomatis oleh sistem gitu ya. Jadi bukan kita mau curang atau gimana, bukan. Jadi kalian itu jangan salah paham dulu ya. Kita geser udah di resto tujuannya biar nggak di cancel, karena sekarang driver itu susah. Kalau menjaga performa ya itu aduh susah-susah gampang. Kalau performa rusak nanti efeknya ke orderan. Kan kita harus menjaga kan. Sedangkan kalau misalkan hujan, kita dapat restonya itu jauh-jauh, kadang sampai 5 km. Sedangkan dari Gojek itu nggak ada ketentuan yang pasti, yang baku berapa menit kita ke cancel gitu kan. Kadang kita bisa lama banget baru ke cancel, atau kita baru bentar 5 menit juga kadang ada yang ke cancel. Mungkin kalau misalkan orderan itu udah lompat-lompat terus dari driver A, B, C misalkan, terus masuk ke kita, nah itu mungkin bisa cepet. Tapi kalau misalkan orderan pertama itu biasanya lebih lama ya, atau 15 menitan lah paling cepat gitu. Jadi tujuannya itu supaya tahu aja gitu ya, maksudnya bukan driver mau curang atau gimana, takutnya kan menyangkanya curang, tapi intinya sih itu supaya nggak di cancel by system gitu. Nah, jadi udah tahu ya. Jadi ini sangat disayangkan banget bagi resto yang kemarin driver udah jauh-jauh, pas nyampe ternyata ditanyain, "Pak, ini gesernya di mana?" Kata bapaknya ya mungkin karena belum di resto ya, udah digeser. Si kasir bilangnya ya udah cancel aja gitu kan. Kan sebenarnya nggak gimana ya, kurang enak juga sih. Sebenarnya emang aturan dari Gojeknya kayak gitu. Kita udah geser di resto itu kalau udah di titik gitu kan, udah di restonya gitulah kasarnya. Cuman kita ya mengakali lah gimana caranya supaya sama-sama enak gitu kan. Kalau misalkan ke cancel itu kan lebih lama lagi resto, dapat driver yang jauh lagi. Kalau dia nggak geser udah di resto duluan, nanti pas nyampe di ke cancel nyari driver lagi, kan lebih lama lagi. Jadi ya jalan yang terbaik kalau menurut saya emang seperti itu. Jadi begitu dapat orderan, kalau jaraknya 5 km, kita udah tahu titik restonya di mana gitu kan, karena ini resto besar ya, yang menurut saya ini udah resto ya profesional. Sebenarnya nggak masalah sih kalau digeser di resto. Misalkan mau mempermasalahkan seperti itu, oke, nggak apa-apa, karena aturannya itu kan emang seperti itu ya, aturan baku dari Gojek ya gitu. Kita harus geser kalau udah nyampe, misalkan dari resto mau menyampaikan seperti itu, oke nggak apa-apa. Tapi lihat dulu sikon.
kalau cerah misalkan kayak gini nih, by the way Bandung lagi cerah ya. Kalau cerah terus kita main geser udah di resto gitu ya. Nah, itu mungkin oke lah dipermasalahkan. Tapi ini kan posisinya ngebles waktu lagi hujan, jarak tempuhnya jauh. Saya soalnya sering banget ya, bukan sering lah, tapi pernah beberapa kali gitu ya. Saya dapat posisi jauh gitu ya, kalau mungkin bagi orang Bandung ya. Ini saya pernah dapat orderan di Jalan Jakarta ya, ngejemputnya itu di jalan antara Ambon lah. Tapi kan banyak yang ditutup jalannya di situ kan, karena sekarang kan masih ada COVID itu ya, COVID. Jadi banyak jalan yang ditutup kan, saya pasti bingung nyari jalan kemana kan, nyari jalan yang dibuka gitu kan. Walaupun motor kadang kan susah juga nyari jalan tikus-tikus kan. Begitu saya nyampe, udah di pintu gitu ya, saya ngetes nih ya. Jadi dari Jalan Jakarta udah nyampe ke situ, udah di pintu restonya, ke cancel by system. Gimana rasanya kan otomatis, aduh saya jauh-jauh begitu nyampe malah ke cancel. Makanya driver kebanyakan seperti itu sekarang. Kalau misalkan dapat order, udahlah kalau misalkan ngebles diambil, tapi udah digeser gitu ya, udah di resto supaya aman. Jadi buat resto-resto ya yang belum tahu, kalau misalkan sekarang udah tahu, ya kalian mau mempermasalahkan nggak apa-apa, tapi lihat sikon dulu, jangan sembarangan main protes aja. Nah terus saya ini sedikit ya di akhir video saya mau menanggapi soal serbuan driver ya kepada aplikasi GoPartner di Play Store mengenai bintang 1 ya. Saya sih antara setuju dan nggak setuju, netral sih lah, netral gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngasih bintang 1 ya oke, silakan lanjut. Mungkin itu adalah cara kita menyampaikan aspirasi kita gitu ya. Kalau misalkan demo kan kurang bagus lah sekarang karena lagi COVID gitu ya. Tapi ya mungkin cara yang tepat ya kita menyerbu lewat Play Store mungkin ya, supaya didengar gitu ya. Nah tapi kalau misalkan saya sendiri, saya nggak ngasih bintang 1 sih ya. Saya nggak tahu sih kenapa. Saya kalau misalkan dibilang kadang suka kesel ya, kadang-kadang karena sistem sekarang emang susah banget ditebak gitu ya. Kadang saya malah justru kemarin ya, waktu kapan itu saya pernah tupo ya, posisi dapat orderan itu jam 20.00 tapi nggak ditupo. Saya kecewa juga, tapi ya gimana lagi gitu ya. Kadang Gojek emang seperti itu, kadang tiba-tiba performa turun gitu ya. Jadi tanggapan saya ya silahkan aja sih, kalau ada yang mau ngasih bintang 1 ke GoPartner, saya nggak ngelarang atau saya nggak ngedukung, netral aja sih saya sih. Jadi oke sih ya, jadi itu aja video kali ini ya. Semoga ya bisa ngebantu lah, mungkin ada resto yang nonton. Saya sih mohon banget ya jangan seperti itulah gitu ya, karena kita udah di jalan itu udah ya berusaha semaksimal mungkin lah menjadi driver yang baik gitu kan, ngasih pelayanan ke konsumen juga baik. Jangan semena-mena lah gitu, apalagi kalau misalkan yang diceritakan itu kan drivernya udah lumayan sepuh gitu ya, udah berumur kan, kasihan jauh-jauh mungkin ya, jangan gitu juga. Oke, jadi itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan di akhir video saya kasih tunjuk pendapatan saya kemarin ya. Kemarin saya dapat segini ya, saya ngejar bonus juga sih kemarin, soalnya akun saya ini lagi anyep. Oke, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.